Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi di praktikum penginderaan jauh. Aku Dinda Amar dari Teknik Geodesi 2017. Kali ini kita akan belajar mengenai interpretasi visual pada citra. Sebelumnya, apa sih interpretasi visual itu? Interpretasi visual adalah suatu upaya kita dalam membaca citra. Klasifikasi tutupan lahan dengan interpretasi visual dilakukan berdasarkan pengenalan karakteristik objek secara spasial menggunakan unsur-unsur interpretasi. Berdasarkan SNI klasifikasi penutup lahan itu sendiri adalah tutupan biofisik pada permukaan bumi yang dapat diamati. Apa aja sih kelas penutup lahan itu? Ada bangunan, jaringan jalan, badan air, dan masih banyak lainnya. Teman-teman bisa download SNI klasifikasi penutup lahan dan gunakan sebagai bahan bacaan untuk eksplor yang lebih banyak lagi. Untuk melakukan interpretasi, kita perlu software. Contohnya, yaitu ArcGIS dan QGIS. Nah, selain menggunakan software-software yang harus diinstal pada komputer atau laptop, seperti ArcGIS dan QGIS, kita bisa melakukan interpretasi visual pada citra dengan menggunakan web. Nah, salah satunya adalah GeoJSON ini. GeoJSON adalah open source web tool yang cukup populer, yang dapat digunakan untuk melakukan konversi, editing, dan interpretasi citra. Syaratnya apa? Dengan terlebih dahulu memiliki akun dan koneksi internet yang memadai. Kita langsung aja ke geojson.io. Tampilannya seperti ini, teman-teman. Nah, ini berhubung saya udah login, jadinya bisa langsung pakai. Nah, gimana sih cara gunakan GeoJSON ini? Kita bisa gunakan GeoJSON dengan menggunakan data dari Open Aerial Map. Datanya berupa foto udara maupun citra. Nah, kita bisa pilih, sebelumnya teman-teman bisa sign in dulu atau sign up di map.openaerialmap.org ini dengan akun Google. Nah, setelah teman-teman sign in, teman-teman bisa langsung aja, misal saya pilih lokasi ini. Langsung diklik aja. Nanti akan muncul pilihan foto udara di lokasi yang teman-teman tadi pilih. Misalnya ini. Pilih salah satu. Nah, di sini akan muncul beberapa informasi. Ada display, open in, terus URL-nya, dan lain sebagainya. Ada spesifikasi juga di sini. Teman-teman di sini cukup copy TMS-nya. TMS itu adalah Tile Map Service. Klik aja. Lalu teman-teman balik ke geojson.io. Nah, di sini teman-teman bisa masukkan foto udara yang sebelumnya di-copy linknya maksud saya, ke sini, meta, lalu add map layer. Nah, akan muncul dialog ini, lalu teman-teman bisa pastekan di sini, pastikan formatnya seperti ini di akhir. Itu tandanya teman-teman sudah berhasil menyalin link TMS tadi dengan benar. Lalu klik OK. Nah, di sini teman-teman harus isikan nama layernya. Misalnya, citra kawasan Hotel Alana. Lalu klik OK. Nah, ini tandanya teman-teman sudah berhasil memasukkan data foto udara tadi ke GeoJSON. Teman-teman langsung aja cari lokasi foto udara tadi. Tadi saya pilih Yogyakarta. Nah, ini sudah muncul foto udara yang tadi kita pilih. Pastikan foto udara yang teman-teman pilih yang berkualitas baik ya, sehingga jika di zoom hingga sebesar ini masih jelas untuk memudahkan interpretasi visual nantinya. Ini nampak jelas mana yang atap rumah, mana yang vegetasi, mana yang area perkebunan, seperti itu teman-teman. Nah, teman-teman bisa
langsung aja mulai interpretasi dengan memilih draw a polygon di sini. Kita akan mulai digitasi. Digitasi itu apa sih? Digitasi adalah penggambaran fitur. Nah, di sini kita sesuaikan aja dengan bentuk yang kita lihat dari citra. Misal ini, saya pilih daerah ini untuk diinterpretasi sebagai kebun. Kenapa saya anggap ini kebun? Karena di sini saya lihat ada daun pisang. Nah, tandanya dia adalah area perkebunan, seperti itu. Kita bentuk aja sesuai dengan citranya. Nah, di sini akan muncul geometri dari poligon yang sebelumnya kita buat. Ini berisi koordinat geografis dari poligon tersebut. Semakin kompleks bentuk poligonnya, maka geometrinya akan semakin panjang. Nah, kita isikan data atribut untuk poligon sebelumnya. Di sini kita ketik kelas, lalu kita isikan di sini kebun. Sesuaikan dengan kelas penutup lahan yang teman-teman identifikasi. Lalu klik save. Nah, maka akan tersimpan. Di sini akan muncul pada properties. Nah, di sini akan muncul, tadi kan belum ada ya. Di sini ada tertera kebun, kelas kebun. Teman-teman bisa cek di sini. Nah, di sini akan muncul atribut kebun. Semakin banyak poligon yang teman-teman buat, maka di sini isinya akan semakin banyak juga. Kita coba lagi. Sampingnya misal. Teman-teman bisa lebih explore lagi. Oh, yang mana yang kebun, yang mana yang sawah, seperti itu ya. Seperti ini. Nah, kita isikan lagi di sini kelas kebun. Save. Nah, dia akan terupdate. Ada berapa poligon yang sudah berhasil kita digitasi. Lalu misal kita ingin mendigit bangunan. Kita pastikan atap rumahnya dulu. Di sini atap rumah berwarna kecoklatan, merah bata. Teman-teman bisa mulai digit, ikuti bentuk atapnya. Hubungkan tiap titiknya. Seperti ini. Lalu isikan atribut. Di sini kelasnya adalah kelas bangunan. Nah, teman-teman bisa tambahkan, misal jenisnya adalah rumah. Lalu save. Oke, di sini akan otomatis terupdate. Sekarang ada 3. Di sini ada kebun, ada bangunan. Teman-teman bisa identifikasi berbagai jenis penutup lahan yang lainnya sesuai dengan SNI, klasifikasi penutup lahan yang tadi saya sampaikan. Nah, gimana caranya kita menyimpan file data hasil digitasi ini? Kita bisa pilih di sini ada save. Lalu contoh, misal kita pilih format shapefile, kita klik aja langsung. Nah, maka akan terdownload dalam bentuk zip. Dalam bentuk zip, teman-teman. Nah, nanti dari zip itu, nah ini contohnya. Dari zip itu, teman-teman bisa ekstrak jadi sebuah folder. Di sini folder layers yang berisi file-file di bawah ini. Nah, nanti isinya adalah data hasil digitasi yang sudah teman-teman lakukan. Selanjutnya ada penjelasan sedikit terkait QGIS dan Open Aerial Map. Nah, yang pertama kalian bisa buka website qgis.org, nanti bagian download, nanti kalian akan muncul tampilan seperti ini. Nah, di sini kalian bisa mendownload versi QGIS yang terbaru, yaitu versi 3.16.
Nah, di sini ada yang 64 bit dan 32 bit. Kalian bisa sesuaikan sesuai komputer kalian masing-masing. Nah, untuk downloadnya kalian cukup klik saja, nanti langsung otomatis ke download seperti ini. Nah, kalau udah di-download, jangan lupa di-install. Langsung next-next aja sampai finish. Nah, selanjutnya untuk mendapatkan citra hasil foto udara, kalian bisa membuka website openaerialmap.org. Nah, di sini kalian langsung start exploring. Nah, jadi OpenAeroMap ini merupakan platform yang menyediakan data hasil foto udara secara open. Nah, di kolom pencarian kalian bisa mencari lokasi rumah kalian masing-masing. Misalkan yang ini aku contohin di Bandung. Nah, pilih lokasi rumah kalian masing-masing. Nanti kalau sudah dipilih akan muncul hasilnya di bagian sebelah kiri. Nah, untuk menampilkan pada layar seperti ini. Nah, kalau sudah ditampilkan, kalian bisa langsung mendownload saja dengan memilih tanda panah yang ini. Jadi kalau udah diklik, nanti hasilnya langsung ke download. Nah, kalau misalkan di daerah kalian tidak ada hasil foto udara, kalian bisa menggunakan citra foto udara yang telah disediakan. Nah, setelah kalian mendownload QGIS dan menginstall QGIS dan juga mendownload citra di OpenAeroMap, kalian langsung membuka software QGIS-nya aja. Nah, untuk memasukkan datanya, kalian hanya tinggal memilih data Open Data Source Manager, raster, kemudian pilih data yang telah kalian download tadi di OpenAeroMap. Nah, kalau sudah, langsung di-open dan di-add. Nah, setelah hasil citra foto udara ini masuk, kalian bisa langsung melakukan digitasi on screen. Untuk melanjutkan video sebelumnya, di sini saya akan mengajari bagaimana digitasi menggunakan QGIS. Karena tadi sudah diajari bagaimana memasukkan citra, saya langsung saja. Untuk citra yang digunakan, di sini saya menggunakan citra yang ada di UGM. Nah, untuk kalian yang misalnya di daerah kalian tidak ada hasil pemotretan udara ini, kalian bisa menggunakan citra yang sudah disediakan oleh asisten di Google Drive. Nanti linknya akan dibagikan. Nah, setelah dimasukkan, kalian bisa langsung membuat layar save file-nya dengan klik toolbar layer, create layer, new save file layer. Nah, kira-kira apa saja yang akan dilakukan interpretasi atau pengkelasan dalam digitasi ini? Nah, kemarin sudah disepakati oleh asisten dan Pak Dani bahwa klasifikasi yang akan dibuat itu ada 5. Yang pertama itu ada bangunan, jalan, badan air, penggunaan lahan, dan lain-lain. Tiap-tiap kelas ini memiliki atribut sesuai dengan misal bangunan sesuai dengan jenisnya ada rumah, tempat pendidikan, perkantoran, perdagangan. Kalau jalan ada jalan primer, sekunder, dan tersier. Badan air ada sungai, rawa, danau, laut. Penggunaan lahan bisa sawah, kebun, tegalan, pekarangan, dan lain-lain. Lain-lain ini bisa berupa tiang listrik, ATM, lampu merah, halte, mercusuar, tower BTS, atau objek lain yang belum termasuk ke dalam klasifikasi 4 di atasnya. Seperti itu. Nah, kembali lagi, saat membuat save file, kalian bisa klik namanya, misal penyimpanan, misal dalam hal ini, saya membuat bangunan. Kita save. Lalu untuk file encodingnya biarkan default. Nah, geometry type ini mendefinisikan kira-kira kita itu akan membuat tipe geometri apa. Misalkan bangunan, kan pasti poligon. Kalau jalan, line. Kalau point, misalnya tadi yang ATM, tiang listrik, gitu ya. Nah, kita pilih poligon. Lalu di sini ada new file. Oh, ini ada CRS-nya atau sistem koordinat referensinya. Di sini kita pakai project CRS.
disamakan dengan layarnya. Di sini ada 32749. Ya. Lalu kita pada new file kita bisa pilih, bisa tambahkan keterangan dalam shapefile tersebut. Misalkan tadi kan bangunan itu atributnya ada jenis bangunan, kita ketik jenisnya. Nah, ini ada tipenya, ada text data, whole number, decimal number, sama date. Nah, kita pilih text data karena berupa keterangan kata, keterangan teks maksudnya. Nah, lalu kita add files list, otomatis di sini akan tertambahkan. Lalu klik OK. Nah, kalau sudah, maka akan muncul save file baru di sini. Untuk memulai digitasi, kalian harus klik save filenya, lalu ketik ini, klik icon ini, toggle editing. Kalau misalkan kalian belum muncul icon ini, kalian bisa ditambahkan dengan klik kanan, lalu digitizing toolbar-nya diaktifkan. Nah, nanti akan muncul seperti ini. Saya contohkan. Nah, ini kan nggak ada. Kalian klik kanan di ruang kosong, lalu diklik digitizing toolbar. Nanti akan muncul sendiri. Nah, kalau sudah diklik nih save file-nya, lalu klik ini, maka ini akan dalam proses editing. Kalian bisa langsung klik ini, add polygon. Nah, kalau sudah dalam mode ini, kalian bisa langsung melakukan digitasi. Nah, ini cukup jelas ya pojok-pojokannya. Kalian langsung digitasi. Nah, kalau sudah menutup bangunan atau objeknya, kalian langsung klik kanan. ID-nya kalian isi. Misalkan ini kan bangunan pertama yang saya digitasi, maka klik 1. Jenisnya misal ini gedung. Nah, sudah, lalu OK. Dilanjutkan lagi. Nah, ini lalu klik kanan. Ini yang kedua, misal ini rumah. Oke. Nah, untuk pengetikan tadi, atribut tadi, bisa kita lihat dengan klik kanan, lalu open atribut tabel. Nah, ini yang sudah kita digitasi jenisnya. Untuk penulisannya, kalian harus konsisten. Misal huruf kecil, depannya kecil semua. Kalau misal depannya gede, gede semua. Dan itu misal berulang, kalian harus konsisten juga. Misal ada gedung lagi, kalian tulis gedung dengan G kecil. Ini memudahkan saat kalian akan melakukan pemanggilan query dalam query. Yang seperti sudah diajarkan dalam sistem basis data. Nah, sudah. Kalian lakukan sesuai ketentuan, setiap kelas itu minimal 10 objek. Kalian bisa melakukan digitasi, misal bangunan, sampai minimal 10. Kanan, 3. Sudah. Nah, kalian digitasi 10 untuk bangunan, lalu untuk jalan kalian, kalau sudah selesai, kalian klik toggle editing ini lagi, lalu save. Nah, untuk buat layar lagi, misalkan kalian mau jalan, mau buat layar jalan. Berarti tipe geometrinya line. Ini disesuaikan dengan project kanvasnya. Lalu ini tadi jenisnya tambah. Nah, kita memulai lagi. Klik ini, lalu kalian digit. Klik ini, lalu digit. Nah, sesuaikan tipe jalannya. Ini misal 1, misal ini jalan primer. Ya kan? Didefinisikan seluruhnya apa? Primer, sekunder, dan tersier. Oke. Nah, untuk keterangan lain, kalian bisa cari dalam SNI yang sudah BIG buat. Di situ ada keterangan kapan jalan itu disebut jalan primer, kapan jalan itu disebut jalan sekunder, dan kapan jalan itu disebut jalan tersier. Sekalian kalian baca-baca. Nah, kalau udah, kita nonaktifkan save.
Nah, kalau misal kalian sudah semua, sebenarnya ini kalian harusnya menyimpan saat awal tadi sih. Tapi kalau misal lupa, terakhirnya juga nggak apa-apa. Cuma hati-hati aja kalau nggak crash biasanya nggak kesimpan. Jadi kalian cari aman aja, di save dulu, save project ini di folder kalian. Nah, kalau sudah, kalian bisa screenshot. Saya bukakan punya saya. Sebentar. Yang sudah hasil saya digit tadi, coba-coba saja. Nah, ini ada bangunan, ada penggunaan lahan. Di sini saya definisikan keterangannya sebagai pekarangan. Lalu di sini ada jalan, dan ini saya bikin digitasi dari tiang listrik. Kenapa tahu tiang listrik? Ini ada bayangannya. Sebenarnya ada beberapa komponen saat melakukan interpretasi citra. Mungkin saat teori atau saat baca-baca gitu kalian sudah menemukan apa ya namanya, parameter sebelum melakukan interpretasi seperti itu. Nah, kalau sudah, misalkan kalian pengen mengenal lebih jauh, gimana sih kalau misal hasil interpretasi ini simbolisasinya bagaimana? Kalian juga bisa ngecek di SNI dari BIG untuk skala besar ya. Biasanya sudah ditentukan, misalkan bangunan, sebenarnya pengkelasan dalam SNI itu akan lebih komplit. Cuma di sini karena kita basisnya praktikum hanya diberi 5 kelas saja, seperti itu. Nah, sudah. Kalau sudah, kalian bisa screenshot dan mungkin dikumpulkan di Microsoft Teams yang sudah disediakan ya. Oke, kasih.